Halo Sobat Bangkom Jawa Tengah, selamat datang di MOOC ASN Jateng Bijak Berinternet. Pernahkah Sobat menjumpai berita tentang video asusila yang melibatkan kalangan publik figur maupun kalangan orang biasa tersebar di media sosial? Dan tahukah Sobat, bahwa tersebarnya video tersebut berdampak bukan hanya untuk nama baik orang itu, tetapi juga berdampak pada orang di sekitar seperti keluarga. Ketidakpedulian terhadap proteksi perangkat digital yang dimiliki menyebabkan data kita dicuri orang yang tidak bertanggung jawab, yang pada akhirnya akan merugikan si pemilik data bahkan orang terdekat. Berdasarkan hasil riset Asia Pasifik di edisi terbaru Security Endpoint Threat Report 2019, Indonesia memiliki tingkat malware tertinggi di kawasan Asia. Malware atau malicious software adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mengontrol perangkat secara diam-diam guna mencuri informasi pribadi milik kita. Agar kita aman dalam berinternet, diperlukan proteksi terhadap perangkat digital yang kita miliki. Pentingnya melindungi perangkat digital dan dampak tidak terlindunginya perangkat digital akan dibahas lebih lanjut dalam video ini. Wabah COVID-19 tidak luput untuk dimanfaatkan sebagai modus kejahatan digital. Penyerang menyamar sebagai entitas mapan seperti WHO maupun Kementerian Kesehatan. Penyerang menggunakan infrastruktur yang ada dan memasukkan data kunci COVID-19. Untuk memanfaatkan ketakutan massal, setelah pengguna mengklik tautan berbahaya ini, penyerang dapat menyusup ke jaringan, mencuri informasi, dan mendapatkan uang dari serangan mereka. Itu merupakan salah satu kasus pencurian data yang terjadi beberapa tahun terakhir akibat kurangnya perlindungan terhadap perangkat digital. Untuk itu, seberapa pentingnya proteksi perangkat digital? Jawabannya adalah sangat penting. Berikut alasan mengapa data kita penting untuk dilindungi. Pertama, intimidasi online terkait gender. Data pribadi berupa jenis kelamin patut dilindungi untuk menghindari kasus pelecehan seksual atau perundungan secara online. Kedua, mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ketiga, menjauhi potensi penipuan. Keempat, menghindari potensi pencemaran nama baik. Dan terakhir, hak kendali atas data pribadi, di mana data pribadi merupakan aset bernilai tinggi. Bagaimana jika kita lupa melakukan proteksi terhadap perangkat digital kita? Yang terjadi adalah data pribadi kita akan dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti dibuat untuk mengakses pinjol atau pinjaman online, profiling untuk target politik atau iklan di media sosial, pembobol layanan keuangan, serta kejahatan telemarketing. Nah, pada kejahatan telematika ini, data nomor telepon bisa diperjualbelikan untuk kepentingan telemarketing. Maka tak heran jika seseorang mendapat panggilan telepon dan ditawari sebuah jasa atau produk. Dan yang terakhir adalah bongkar password. Penggunaan tanggal lahir sebagai password untuk mengakses email dan media sosial akan mempermudah peretas membuka akun Anda. Maka dari itu, pengguna internet disarankan untuk tidak menggunakan tanggal lahir sebagai password dan rutin menggantinya. Apakah Anda sudah melakukan perlindungan terhadap perangkat digital yang dimiliki? Selanjutnya, coba renungkan, apakah Anda pernah mengalami pencurian data akibat kurangnya proteksi terhadap perangkat digital? Dan apa dampak yang Anda rasakan setelah terjadinya pencurian data pribadi Anda? Perlindungan terhadap perangkat digital penting dilakukan bagi para pengguna. Bahkan, saat ini banyak kasus-kasus pencurian data akibat kurangnya proteksi terhadap perangkat digital. Oleh sebab itu, perlu adanya perlindungan terhadap perangkat digital dengan menggunakan fitur-fitur proteksi perangkat digital.
Penggunaan fitur-fitur proteksi perangkat digital akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Sampai jumpa.